kepada semua orang, dan mereka berbicara seorang kepada yang lain. Katanya, perkataan apa ini? Karena dengan otoritas dan kuasa dia memerintah roh-roh najis, dan mereka pun keluar. Saudara, ada kata takjublah semua orang. Karena itu judul firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul, yaitu takjub karena Yesus. Ayo katakan bersama saya, takjub karena Yesus. 1, 2, 3. Takjub karena Yesus. Yesus itu adalah sosok yang luar biasa, yang selalu membuat hal-hal yang spektakuler di luar pemikiran manusia kita. Yesus itu selalu mengadakan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi kita percaya di dalam Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Amin. Saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana saat itu Yesus berada di sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kapernaum itu adalah di mana kota Yesus banyak melakukan mujizat. Kota di mana Yesus banyak melakukan tanda-tanda ajaib itu di Kapernaum. Nah, waktu itu Yesus datang ke Kapernaum di daerah Galilea. Yesus mengajar pada hari Sabat di sebuah sinagoga. Sinagoga itu kalau di sepupu kita itu seperti tempat sembahyang yang kecil itu loh. Apa? Musola, ya, semacam itu, saudara. Nah, Yesus berada di sinagoga mengajar pada hari Sabat, dan ketika di tengah-tengah Yesus mengajar, muncul seorang yang dirasuki oleh roh najis. Kata firman Tuhan memakai kata istilah roh najis, dan dia berteriak, "Hai Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apa engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Elohim." Itu kata si roh jahat. Ternyata iblis tahu siapa itu Yesus. Masa saudara nggak mau tahu siapa itu Yesus? Kalau iblis saja memahami, mendalami siapa itu Yesus, biarlah semua kita yang di dalam Kristus, kita anak-anak Yesus, justru kita mau mendalami siapa itu Yesus. Bukan hanya datang beribadah hari Minggu dengan firman, pulang, setelah itu hari Senin sampai hari Sabtu hilang firmannya. Enggak. Tetapi biarlah setiap hari, puji nama Tuhan, di gereja kita ada program di YouTube channel Bible setiap hari, di YouTube channel Yusa Adi Siswantoro dan juga YHS Media, yang menuntun kita setiap hari untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita dituntun untuk memahami apa yang namanya firman Tuhan, saudara. Nah, iblis tahu siapa itu Yesus, dan dia merasa kalau ada Yesus pekerjaannya jadi terganggu. Makanya dia marah-marah sama Yesus saat itu. Nah, tapi apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus menghardik. Apa itu menghardik? Menghardik itu saya menemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari kata menghardik itu adalah mengata-ngatai dengan kata-kata yang keras atau membentak-bentak. Ya. Jadi Yesus berteriak dengan keras, "Diam!" Kata Yesus, "Keluarlah daripadanya." Cukup satu kalimat, "Diam!" dan keluarlah daripadanya. Tapi seringkali kalau kita ngusir setan kayak apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan yang dirasuk kita tumbuk-tumbuk perutnya, ada yang ditampar-tampar pipinya, ya kan? Wah, kasihan sekali gitu. Ya, itu dulu cara lama. Kita masih di under law, di bawah Taurat. Tetapi ketika kita di dalam anugerah, puji Tuhan, di dalam pelayanan kami, sering menjumpai orang-orang yang dirasuk kuasa gelap. Tetapi kali ini pelayanannya adalah pelayanan grace. Gimana caranya ngusir setan ala grace? Menggunakan pemahaman anugerah, Injil anugerah. Adalah bagaimana saya, saudara, diajar untuk mengandalkan Yesus, kekuatan Yesus. Kalau dulu kita ngusir setan dengan kekuatan kita berjam-jam,
Bahkan kita sendiri yang ngusir capek. Iya, saya pernah ngusir orang, bukan ngusir orang, ngusir orang yang dirasuk roh jahat, itu bisa 5 jam, saudara. Manusia kita capek. Kita menggunakan kekuatan kita. Kita menggunakan otak kita sendiri, cara kita. No. Tetapi ketika kita memahami tentang Injil anugerah, ketika kita ngusir setan, caranya gimana? Cuma bilang gini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah bebaskan orang itu. Loh, lebih ringan toh, lebih enteng kan? Terima kasih Yesus, orang itu sudah Kau lepaskan. Jadi artinya apa? Kita diajar untuk mengandalkan perbuatan Yesus. Yesus yang berperang ganti kita. Kita cuma angkat tangan. Yesus yang bekerja. Nah, ketika saya memahami tentang cara yang model gini, saudara, gak lama itu, paling lama 20 menit, paling lama, saudara, setannya sudah pergi. Ya. Atau jangan sampai saudara yang ngusir setan, kamu yang pergi atau saya yang pergi. Enggak, saudara. Ya, kita ini punya otoritas, kita ini punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, iblis diusir oleh Yesus saat itu, dihardik oleh Yesus. Dia keluarlah dari orang ini. Dan yang lebih mencengangkan lagi, yang membuat kita mungkin bisa kita berkata tidak setuju dengan cara Yesus. Yesus melemparkan orang yang dirasuk ini di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Saudara, ayat ini loh yang menceritakan. Orang ini dilemparkan ke tengah-tengah banyak orang, lalu singkat cerita, setannya pergi. Aneh kan caranya Yesus? Ketika Yesus mengusir roh jahat, dia hanya menghardik dengan satu kalimat, lalu dilemparkan orang ini di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Dan seketika itu juga setannya pergi. Apakah kita harus menggunakan dengan cara yang sama ketika kita mengusir roh jahat? Ketika kita menemukan mungkin keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, di tempat kerja kita mungkin ada yang dirasuk oleh roh jahat, lalu kita menggunakan cara seperti ini? Enggak. Saat itu adalah cara yang Yesus pakai. Tetapi cara ini bukan cara yang mutlak, yang kalau saya ngusir setan harus seperti itu. Enggak. Berkali-kali kami melayani dalam pelayanan okultisme tidak dengan cara yang sama. Ada yang tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, baptis dia. Ada yang Tuhan kasih hikmat, pakai minyak urapan. Ada yang Tuhan kasih hikmat, gak usah pakai apa-apa, malah jaga jarak 2 meter. Ada yang seperti itu, saudara. Dan setannya pergi. Beda-beda. Tuhan memberi kita hikmat tuh seketika. Ya, kalau dalam pengalaman kami, Tuhan memberi hikmat seketika. Dan cara itu tidak bisa disamakan kepada orang-orang lain. Nggak bisa. Nah, demikianlah apa yang diterapkan oleh Yesus ketika dia mengusir roh najis, roh jahat atas orang itu, tidak bisa diterapkan pada semua orang. Nah, dan seketika itu muncullah ayat yang kita baca. Semua orang menjadi takjub. Siapa ini? Siapa itu Yesus? Kok roh jahat pun tunduk kepada dia? Nah, yang saya mau bawa kepada jemaat Yes Diamond pagi hari ini adalah biarlah saudara ketika memandang Yesus itu saudara selalu takjub. Ataukah saudara ketika dengar nama Yesus, saudara cuma anggap seperti angin sambil lalu saja? Ataukah sampai saat ini ketika engkau mendengar nama Yesus, engkau menjadi semangat, engkau menjadi antusias? Ataukah nama Yesus, ya nama Yesus, berarti ada something wrong di dalam hati kita. Kalau saudara mendengar nama Yesus dan kita masih seperti biasa-biasa saja, berarti ada yang salah dari diri kita. Mungkin selama ini kita hidup dalam kekecewaan dengan Tuhan. Doa kita tidak didengar. Apa yang kita pergumulkan tidak dijawab oleh Tuhan. Sakit belum sembuh-sembuh, pergumulan dengan rumah tangga belum dipulihkan, lalu kita kecewa sama Tuhan. Itulah yang menjadi penyebab kita tidak lagi takjub dengan Yesus. Ketika mendengar nama Yesus, kita anggap ya biasa. Enggak. Mulai hari ini semua kita jemaat Yes Diamond, ketika dengar nama Yesus,
kita berantusias, kita bersemangat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya, kita akan belajar ada 3 yang menakjubkan dari Yesus Kristus. Ada 3 yang menakjubkan dari Yesus Kristus lewat peristiwa tadi, di mana Yesus di Kapernaum. Di ayat 32 dikatakan demikian. Lukas 4 ayat 32, mereka takjub atas pengajarannya karena perkataannya disertai kuasa. Yang membuat kita takjub pada Yesus yang pertama, karena perkataan Yesus itu disertai dengan kuasa. Ada istilah mulutmu harimaumu ya. Jadi mulut kita ini adalah harimaunya kita. Salah membunyikan ya menerkam diri kita. Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, setiap perkataan yang diucapkan oleh Yesus, kita semua percaya, kita semua setuju bahwa Yesus tidak pernah mengucapkan kata yang sia-sia. Pernah nggak Yesus mengucapkan kata sia-sia? Mati aku. Terus Yesus kelupaan bawa barang. Ya, mateng, mati aku, gitu kan? Jarang ya. Yesus berkata seperti itu, latah gitu. Enggak. Yesus dalam setiap kata-katanya selalu mengandung maksud yang penting. Dalam setiap ucapan Yesus itu bukan perkataan yang sia-sia. Perkataan Yesus itu adalah perkataan yang mulia, perkataan yang adil, perkataan yang murni, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang baik untuk didengar, perkataan kebajikan, perkataan yang patut dipuji. Itu yang Yesus selalu ucapkan. Nah, kita sekarang anak-anaknya, tentunya kita meneladani siapa Bapak kita. Kalau Bapak kita memberikan teladan dalam setiap kata-katanya adalah kata-kata yang mulia, yang adil, yang murni, yang menyenangkan, yang baik untuk didengar, yang mengandung kebajikan, yang patut dipuji, hendaknya kita sebagai anak-anak Yesus, kita juga memperkatakan perkataannya seperti Yesus. Saudara, suatu saat ada seorang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Saudara pernah dengar gak nama ini? Dr. Masaru Emoto. Dia orang Jepang. Dia mengadakan sebuah penelitian, dan dia adalah memang seorang ilmuwan, saudara. Nah, selama bertahun-tahun dia mengadakan suatu riset, eksperimen terhadap yang namanya air. Nah, hasil penelitian ini kemudian ia publikasikan dalam sebuah buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Jadi ada pesan tersembunyi di dalam air. Itu bukunya dia, saudara. Di dalam penelitiannya dia menyiapkan dua wadah yang berisi air. Wadah ini adalah wadah yang semacam gelas kaca gitu ya, gelas kaca dua. Yang satu di wadah itu, air yang ada di dalam wadah itu selalu diperkatakan dengan kata-kata yang baik, selalu diperkatakan dengan kata-kata yang positif. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya ketika diteliti dengan mikroskop, terbentuk kristal-kristal molekul dengan konfigurasi yang indah, dengan konfigurasi elektron yang menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Karena apa? Air ini selalu diucapkan dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang baik, dan membentuk satu konfigurasi molekul yang indah. Nah, sebaliknya pada wadah yang lain, airnya selalu diperkatakan dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang negatif, kata-kata yang ujaran kebencian, kata-kata yang apa lagi, dengan musik yang gaduh, pokoknya jelek-jelek. Ketika diteliti dengan mikroskop, yang terjadi apa? Kristal-kristal molekulnya bereaksi menampilkan konfigurasi yang berantakan, yang buruk, bahkan menakutkan, saudara. Ini air.
antara dua air dalam dua wadah yang berbeda. Yang satu air ini diucapkan kata-kata yang positif, yang satu diucapkan dengan kata-kata yang negatif. Hasilnya berbeda. Nah, sementara tubuh manusia, saya dan saudara, 70% kita ini terdiri atas air. Saya dan saudara, ini tubuh kita ini loh, isinya banyak airnya. Ya. Kalau air itu selalu mendapatkan perkataan-perkataan yang jelek, maka terbentuklah kristal-kristal yang molekulnya jelek juga. Tapi kalau selalu diucapkan dengan kata-kata yang positif, maka terbentuklah kristal-kristal molekul yang hasilnya indah dan menakjubkan. Demikian saudara sebagai orang tua, ketika saudara bertemu dengan anak saudara yang hiperaktif, umumnya orang tua berkata apa? Anakku nakal. Anakku nakal. Jadilah nakal sungguhan. Susah diatur. Kenapa? Kata-kata kita. Ketika kita menjumpai anak kita yang hiperaktif, coba ganti dengan kalimat yang berbeda. Luar biasa ini. Anakku ini aktif sekali. Ya. Lalu diarahkan. Nah, lebih baik duduk manis ya. Tapi yang satu, hei kamu duduk. Intinya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Yang satu dengan kata-kata kasar, yang satu dengan kata-kata, nah, kamu pintar deh kalau duduk manis di sini, di sampingnya papa, di sampingnya mama. Kan beda toh? Maksudnya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Tanpa kita sadari, seringkali kata-kata kita banyak kata-kata yang jelek. Sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, seringkali kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kutukan, kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang buruk. Tetapi hari ini kita belajar, biarlah kata-kata kita adalah kata-kata yang positif. Ya, saya besar dengan cara didikan yang lama. Saudara tahu sendiri, beberapa saudara pasti tahu cara didikan orang lama itu seperti apa. Orang tua dulu, ya, didikannya cukup keras bukan? Didikannya cukup kadang-kadang orang tua mengucapkan kata-kata yang kasar. Saya pun mengalami, saudara. Nah, satu saat Tuhan izinkan saya punya anak. Saya sudah punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau punya anak, saya berusaha untuk selalu memuji anak saya. Saya jarang dipuji. Saya ini jarang dipuji oleh orang tua. Tapi ketika saya punya anak, saya sudah punya komitmen sama Tuhan. Saya belajar akan memuji anak saya. Saudara, bagus mana sih? Memuji atau mengutuki? Memuji toh ya. Nah, kamu kok pintar ya? Tapi lebih pintar kalau duduk manis. Kan memuji toh. Maksudnya menenangkan, tapi dengan cara memuji. Daripada, nak, kamu ini kok nakal sih? Mau sampai kapan kamu? Kok gak pintar-pintar sih? Tuh, ini maksudnya sama, tapi ini kata-katanya negatif. Kan lebih baik kita mengarahkan anak dengan kata-kata pujian. Ini hubungan orang tua dan anak. Bagaimana hubungan di dalam pelayanan? Bagaimana hubungan di dalam kerja? Ayolah, apalagi dunia kerja. Ya, kadang-kadang atasan bawahan, kata-katanya itu gimana gitu ya, manis asam asin gitu ya, kayak nano-nano. Tetapi kita belajar lewat firman ini, sebagai pemimpin, sebagai atasan, kita memperkatakan yang baik kepada bawahan kita. Walaupun mungkin salah, tapi cobalah mengganti dengan kalimat yang lebih membangun. Kalau seorang anak selalu dikasih kata-kata yang jelek, bodoh, goblok, apalagi bodoh, goblok, oon, apalagi kata-kata yang jelek, nanti dia akan memberi label pada dirinya. Iya, kata papa, kata mama, aku ini bodoh, oon, jelek. Tuh, dia alam bawah sadarnya itu akan memberi label seperti itu. Tapi kalau kita selalu memperkatakan yang baik kepada anak kita, kamu pintar, kamu rajin, kamu diberkati Tuhan,
otomatis anak ini akan memberi label, kata orang tuaku, aku ini anak yang rajin. Kata orang tuaku, ini aku anak yang pintar. Kata orang tuaku, aku nggak boleh suka terlambat, gitu. Jadi kata-kata yang baik. Nah, perkataan ini mempengaruhi. Nah, Yesus dalam setiap kata-katanya itu adalah kata-kata yang selalu memberkati. Walaupun ada kadang-kadang ada kata-kata teguran dari Yesus. Kadang-kadang ada kata-kata yang kelihatannya tajam, tetapi tujuannya adalah untuk supaya kita jadi baik. Nah, itu Yesus. Pagi hari ini, biarlah ketika saudara alami pergumulan, alami persoalan, ayo belajar, ucapkan kata-kata yang baik. Ketika tokomu sepi, perkatakan, dalam nama Yesus, usahaku diberkati. Sebentar lagi akan datang berbondong-bondong pelanggan-pelanggan yang lama dan yang baru. Loh, ucapkan yang baik. Ketika kau sakit, belum terjadi kesembuhan, ucapkan, aku sehat dalam nama Yesus, aku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ketika kau alami pergumulan, belum ditolong Tuhan, katakan yang baik, aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti terima mujizat, aku pasti alami terobosan. Loh, ini loh yang Tuhan mau. Biarlah hendaklah setiap perkataan adalah perkataan yang mempermuliakan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Lewat kata-kata kita akan banyak jiwa-jiwa datang mempermuliakan Yesus. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yang kedua sekarang, Lukas 4 ayat 35. Yesus menghardiknya, diam, keluarlah dari padanya. Ada kata menghardik. Ini berbicara tentang apa? Apa yang menakjubkan dari Yesus yang kedua? Yaitu ada otoritas untuk memerintah. Yesus punya otoritas untuk memerintah. Dalam beberapa ayat menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu punya otoritas memerintah atas roh jahat. Dan ayat yang lain, Tuhan Yesus punya otoritas memerintah atas alam, angin sakal. Saudara ingat peristiwa waktu Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu di Danau Galilea, terjadi angin sakal, Yesus tertidur di buritan, lalu Yesus bangun dan berkata, diam. Seketika itu badai itu menjadi tenang. Di dalam ayat yang lain, Yesus juga mempunyai otoritas memerintah atas sakit penyakit. Ayatnya di mana? Lukas 4 ayat 39. Saat itu Yesus menghardik penyakit demam. Demam loh. Bagi kita demam itu mungkin biasa ya. Tapi untuk saat ini nggak biasa. Kalau dulu-dulu sebelum pandemi kita anggap biasa demam. Tapi kalau saat ini demam dikit langsung corona, COVID. Iya kan? Nah, Yesus sanggup menghardik penyakit. Dia sanggup menghardik roh jahat, dia sanggup menghardik alam, dia sanggup menghardik sakit penyakit. Coba ketika saudara mau ke gereja lalu hujan, apa yang saudara lakukan? Coba tanya kepada diri saudara masing-masing. Ya, hujan, sudah, gak usah ke gereja, ganti baju tidur lagi. Kenapa saudara gak punya iman? Menggunakan otoritas untuk memerintah dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau ke gereja, hujan, berhenti. Langsung seketika itu berhenti. Lalu saudara bisa ke gereja. Kan luar biasa. Tapi terkadang kita kalah dengan keadaan. Tapi kadang kita kalah dengan cuaca. Ayolah, mulai hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus punya otoritas memerintah. Inilah yang spektakuler dari Yesus. Inilah yang sesuatu yang menakjubkan dari Yesus. Bahkan Yesus mengajari kita untuk berkata-kata dengan otoritas kepada maut. Hai maut, di mana sengatmu? Wah, itu kan otoritas. Kalau Yesus punya otoritas akan hal itu, saya saudara, anak-anaknya, saudara nggak perlu takut apapun juga. Ke kamar mandi malam-malam, nggak usah takut. Ya, punya otoritas kok. Dalam nama Yesus, setan, genderuwo, kuntilanak, minggir, aku mau lewat, mau ke toilet. Gak usah ganggu-ganggu aku. Loh, itu punya otoritas namanya saudara. Jangan takut. Lalu bangunin
kakaknya, kak, temenin aku ke toilet, temenin aku. Istri bangunin suami, temenin aku dong ke kamar mandi. Loh, saudara-saudara, ini punya otoritas loh untuk memerintah kuasa kegelapan, memerintah Allah, dan memerintah sakit penyakit. Mulai hari ini praktek, sakit langsung katakan dalam nama Yesus. Sakit batuk, minggir, sembuh dalam nama Yesus. Flu, minggir, sembuh. Bukan hanya kanker, tumor saja, saudara. Flu, batuk, panu juga bisa diusir. Kadang kita berpikir, oh, kuasa Yesus hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang besar, yang menakutkan. Penyakit flu, batuk, panu enggak. Loh, salah, saudara. Semua penyakit dalam nama Yesus sembuh. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir sekarang, di ayat 35, Lukas 4 ayat 35, dengan melemparkan dia ke tengah-tengah orang banyak, keluarlah roh jahat itu tanpa menyakitinya sama sekali. Saudara, ini berbicara tentang yang menakjubkan dari Yesus. Yang ketiga adalah caranya yang unik. Masa dilempar-lempar orang? Saudara, kalau mau saya lempar mau nggak? Nggak mau pasti. Kurang ajar ini. Kok jahat ini Pastor Yohanes? Lempar-lempar orang. Pasti kan gitu dong. Kira-kira kalau saudara di posisi orang yang dilempar Yesus, saudara pasti marah dong. Apalagi saudara keluarganya. Ada salah satu sanak famili saudara dilempar oleh Yesus kayak gitu. Pasti saudara protes sama Yesus. Loh, apa-apaan ini? Kok gini caranya? Nggak oke. Nggak sopan. Mungkin kita akan protes. Tapi saya mau katakan kepada setiap saudara, Yesus itu punya 1001 macam cara untuk menolong saya dan saudara. Walaupun cara itu kita anggap cara yang gak sesuai, yang gila mungkin, cara-cara yang unik yang Yesus lakukan. Nah, terkadang saya dan saudara ini terjebak dengan cara, Tuhan, aku punya persoalan keuangan, kirimkan satu orang kaya supaya transfer aku uang. Loh, itu kan pikiran kita, cara kita. Saudara gak tahu kalau orang miskin juga bisa Tuhan pakai untuk memberkati saudara. Amin. Loh, bisa loh. Kadang kita berpikir hanya orang kaya yang bisa menolong kita. Banyak orang kaya pelit. Oh, kok iya? Maksud saya, jangan andalkan manusia, andalkan Yesus. Ya, andalkan Yesus. Jangan mau berharap pada orang. Orang itu banyak duitnya. Orang itu ganti-ganti mobil, pasti nanti kalau aku deketin aku ditolong deh. Loh, salah saudara. Belum tentu loh. Belum tentu. Karena itu kita hari ini diajar untuk mengandalkan Yesus. Cara Yesus unik, kadang-kadang di luar prediksi manusia, di luar pemikiran kita. Aneh, unik. Saudara, jangan terjebak dengan cara. Inilah yang menjadi keunikan Yesus. Caranya menolong saya, menolong saudara, itu aneh-aneh. Saudara, aneh-aneh. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang yang terlibat dalam narkoba, saudara. Seorang istri ini bergumul tentang suaminya. Suaminya ini usianya 30 tahun, saudara, jadi keluarga muda. Jadi istrinya ini punya pergumulan tentang suaminya yang terikat akan narkoba. Sudah berbagai cara istrinya lakukan untuk supaya suaminya dipulihkan. Istrinya sudah panggilkan pastor untuk datang menasehati, mendoakan, dan memberikan pendampingan buat suaminya. Itu sudah dia lakukan. Istrinya sudah melakukan cara membuang paksa obat-obatan yang ada di rumahnya. Obat-obatan terlarang yang ada di rumahnya dibuang semua sama istrinya, disembunyikan. Pokoknya supaya suaminya nggak pakai lagi. Kemudian istrinya sudah memakai cara memanggil orang tuanya, ya, mertuanya, berarti mertua dari istrinya, supaya dinasehati anaknya. Kemudian istrinya sudah melakukan blokir semua akses keuangan suaminya. Wah, semua kartu kredit, semua ATM diblokir sama istrinya, supaya nggak pakai uang untuk beli narkoba. Istrinya sudah pernah lari tinggalkan suaminya bersama anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Jadi semua macam cara sudah dilakukan oleh sang istri agar suaminya yang narkoba itu bisa dipulihkan. Tapi alhasil sia-sia.
sia-sia, saudara. Sebab Engkau Bapa yang setia.